Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Fauzia Nurzifa dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi bab 9. Islam merupakan agama yang paling banyak dianut di Indonesia saat ini. Menurut sensus penduduk 2010, sekitar 87,2% total penduduk Indonesia beragama Islam. Namun, sebelum kedatangan Islam di Indonesia, penduduk pribumi sudah memiliki kepercayaan dari nenek moyang. Lalu, mengapa ajaran Islam mudah sekali diterima masyarakat Indonesia? Berikut penjelasannya. Yang pertama ada faktor perdagangan. Sejak abad ke-7 Masehi, para pedagang dari Arab, Persia, India, Cina telah berlayar ke kawasan maritim Asia Tenggara untuk melakukan perdagangan dengan kerajaan lokal. Para pedagang muslim ini bukan hanya membawa barang dagangan, tetapi juga membawa dan menyebarkan ajaran Islam yang mereka anut. Mereka memanfaatkannya sebagai sarana atau media dakwah. Caranya yaitu berinteraksi dengan masyarakat setempat dan menunjukkan akhlak dan perilaku yang baik sebagai pemeluk Islam. Dengan demikian, mereka menjadi duta Islam yang efektif dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Adapun jalur penyebar. Lalu yang kedua ada faktor pernikahan. Dari aspek ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan pendudukan pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita, yang tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar muslim. Hanya saja ada ketentuan hukum Islam bahwa para wanita yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Para wanita dan keluarga mereka tidak merasa keberatan karena proses pengislaman hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu, mereka bisa menjadi komunitas muslim di lingkungannya sendiri. Keislaman mereka menempati diri dan keluarganya berada dalam status sosial dan ekonomi yang cukup tinggi. Kemudian, setelah mereka memiliki keturunan, lingkungan mereka semakin luas. Akhirnya timbul kampung-kampung dan pusat-pusat kekuasaan Islam. Yang ketiga, faktor pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pada lembaga inilah, para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman, sehingga para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. Setelah mereka dianggap mampu, mereka kembali ke kampung halaman untuk mengembangkan agama Islam dan membuka lembaga yang sama. Dengan demikian, semakin hari lembaga pendidikan pesantren mengalami perkembangan, baik dari segi jumlah maupun dari segi mutunya. Selanjutnya ada faktor politik. Pada abad ke-13 hingga abad ke-16, terjadi pergeseran kekuasaan dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha ke kerajaan Islam di Nusantara. Beberapa kerajaan Hindu-Buddha tersebut mengalami kemunduran dan keruntuhan akibat serangan Mongol dan persaingan dagang dengan kerajaan Islam. Sementara itu, kerajaan-kerajaan Islam muncul dan berkembang pesat di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Kerajaan Islam yang berpengaruh contohnya seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, Kerajaan Aceh, Kerajaan Mataram Islam, dan Kerajaan Goa Talo. Para raja dan penguasa dari kerajaan Islam ini mengadopsi ajaran Islam sebagai agama resmi dan berupaya untuk menyebarkannya ke wilayah-wilayah bawahannya. Mereka juga menjalin hubungan diplomatik dengan negara muslim lainnya seperti Turki Utsmani dan Mameluk Mesir. Hal ini mendorong masyarakat untuk menerima ajaran Islam sebagai bentuk identitas dan kesetiaannya kepada kerajaan. Dan yang terakhir ada faktor kebudayaan. Ajaran Islam memiliki kesesuaian dengan budaya dan tradisi masyarakat Indonesia yang bersifat toleran. Ajaran Islam tidak menuntut atau memaksa pemeluknya untuk meninggalkan budaya mereka. Justru, mereka mengakomodasi budaya yang bernilai Islam. Contohnya seperti wayang kulit, tarian, musik gamelan, sastra, kaligrafi, dan lainnya. Ajaran Islam juga memberikan penghargaan dengan mengangkat tokoh-tokoh lokal sebagai wali atau penyebar agama Islam. Dengan demikian, ajaran Islam akan terasa lebih dekat dan menyatu dengan budaya dan tradisi Indonesia. Nah, sekarang paham kan mengapa ajaran Islam begitu mudah menyebar di Indonesia? Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.